Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan semua, calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah, kalau tidak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya Purwanto, sarjana hukum. Pangkat saya komisaris polisi. Jabatan saya selaku Kepala Kepolisian Sektor Kota Gondomanan Polresta Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu bahwa negara Indonesia ini dibentuk oleh para pendahulu kita, ya, para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita mempunyai tujuan. Yaitu tujuan didirikan negara ini adalah untuk mewujudkan bangsanya, masyarakatnya adil, makmur dan sejahtera. Untuk menggapai masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera tersebut, para pendiri bangsa sudah menetapkan 4 pondasi atau 4 pilar untuk mencapai tujuan tersebut. Saudara-saudara sebagai kaum milenial malu apabila tidak tahu apa itu 4 pilar atau apa itu 4 pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan negara Indonesia tersebut. 4 pondasi atau 4 pilar tersebut adalah, yang nomor 1 adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saudara-saudara semua, calon-calon pimpinan, ya, calon generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih maju, harus bisa menjiwai, tidak hanya tahu itu Pancasila, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pondasi yang kedua atau pilar yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, rekan-rekan tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Jadi Bhinneka Tunggal Ika diharapkan berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetap satu bangsa Indonesia. Karena saudara-saudara tahu, Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya, bermacam-macam bahasa. Tapi dari pendiri bangsa kita itu sudah dilebur jadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Ya. Untuk pondasi yang kedua, yang saya sebutkan tadi, Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pondasi yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendiri bangsa ini membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya menjadi negara yang besar, negara yang kuat, negara yang bisa mewujudkan tujuan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera di bumi pertiwi ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, ya, dari Sabang sampai Merauke. Makanya dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, diharapkan negara kita akan menjadi negara yang besar, negara yang kuat dan disegani oleh negara-negara lain. Untuk pondasi yang keempat atau pilar yang keempat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Berdirinya suatu negara pasti ada undang-undang dasarnya. Karena di undang-undang dasar itu akan mengatur semuanya. Akan mengatur jalannya suatu pemerintah negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, di situ salah satunya menyebutkan tujuan dari negara ini, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera hidup di Indonesia ini. Maka dari itu, saudara-saudara sebagai generasi penerus bangsa yang saat ini sedang menjalankan suatu proses belajar, ya, di suatu sekolah, tolong saudara belajar dengan penuh semangat, penuh dedikasi, patuhi apa anjuran dan arahan dari Bapak Ibu guru, ya. Saudara harus patuhi aturan-aturan yang ada di sekolah, aturan-aturan yang ada di masyarakat, ya, aturan berlalu lintas di jalan dan lain sebagainya. Kalau berlalu lintas di jalan berarti saudara-saudara harus sudah mempunyai surat izin mengemudi, ya, harus menggunakan helm, perlengkapan kendaraannya harus lengkap dan lain sebagainya, ya. Jadi apabila saudara-saudara sudah menjalankan aturan baik yang ada di masyarakat maupun yang ada di sekolah, insya Allah nanti saudara-saudara akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang tangguh. Karena apa? Ya, komponen yang paling utama untuk menciptakan atau untuk mewujudkan tujuan negara yaitu membentuk sumber daya manusia yang tangguh, yang tanggun, pantang menyerah, tetapi juga didasari dengan etika dan moral yang baik, patuh pada Bapak Ibu guru, patuh pada orang tua, patuh kepada aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila saudara-saudara sudah melakukan semua itu, nanti ke depan Indonesia akan semakin jaya, akan semakin adil dan makmur, akan disegani oleh bangsa-bangsa lain, sehingga Indonesia akan selalu jaya sampai anak cucu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara semua nantinya bisa memenuhi cita-cita saudara, bisa mewujudkan cita-cita orang tua, cita-cita Bapak Ibu guru. Semoga saudara menjadi pemimpin-pemimpin handal di masa depan, sehingga Indonesia akan menjadi lebih maju, lebih disegani di kancah internasional. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.